Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, sahabat Suada, sesaat lagi kita akan mendengarkan ceramah Ustadz Abdul Somad dengan judul Yang Bisa Merasakan Manisnya Iman. Siapa saja? Kita dengarkan ceramah dari Ustadz Abdul Somad. Selamat mendengarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Wa bapak ibu hadirin hadirat, orang-orang tua saya, alim ulama, sedik pandai, tak dapat saya sebut satu persatu. Yang besar tak disebut gelar, yang kecil tak disebut nama. InsyaAllah kita ini semua adalah hamba-hamba yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Beberapa menit menjelang salat sunat tarawih, kita akan mengkaji satu hadis Nabi SAW. Disebutkan dalam Sahih Bukhari, disebutkan juga dalam Sahih Muslim. Oleh sebab itu hadis yang kita kaji malam ini muttafaqun alaih, disepakati kesahihannya. Diriwayatkan dari sahabat Nabi bernama Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, "Salasun man kunna fihi wajada halawatal iman." Ada tiga sifat, kalau sifat ini ada dalam diri seorang manusia, maka dia mendapatkan manisnya iman, halawatal iman. Iman kita semua tahu, percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ulama tauhid mendefinisikan iman, at-tasdiqu bil qalbi, dibenarkan hati, wal iqraru bil lisani, diucapkan lidah bersyahadat, wal amalu bil arkani, ditunaikan dalam bentuk amal, perbuatan zahir dan batin, baru disebut dengan iman. Tapi apakah kita dapatnya manisnya iman? Tidak. Kalau disebutlah iman itu seperti makanan, kalau hanya baru sekedar menengok, belum terasa manis. Kalau hanya baru sekedar menyentuh, belum terasa manis. Kalau hanya baru sampai di ujung lidah, belum terasa manis. Tapi kalau sudah sampai dikunyah, masuk dia ke dalam tenggorokan, lalu terasa manisnya dan ingin menambah lagi, barulah sampai kepada derajat iman. Nabi SAW berdakwah ke kota Madinah, lalu sampai ke kampungan Arab Badui. Sampai di sana, waqalatil a'rabu, kata orang Arab, amanna, kami beriman ya Muhammad. Langsung turun ayat membantah. Apa kata Allah? Qul, katakan kepada mereka ya Muhammad, lam tu'minu, kamu belum beriman. Walamma yadkhulul imanu fi qulubikum, iman belum lagi masuk ke dalam hati kamu. Iman baru hanya sampai di ujung lidah, belum masuk ke dalam, belum terasa manisnya. Dapatkah iman itu diwarisi? Pak Ustaz tak usah gurui kami tentang iman. Bapak kami orang beriman, ibu kami orang beriman. Kami dilahirkan di negeri orang yang beriman, negeri muslim terbesar di dunia. Dapatkah iman itu diwarisi dari seorang ayah, bapak, ibu kandung kita yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala? Bapak dan ibu ingat kisah Nabi Nuh alaihi salam. Apa kata Nabi Nuh mengajak anaknya Kan'an? Ya bunayya, wahai anakku, irkam ma'ana, mari naik ke atas perahu bapak. Ini akan datang banjir bandang menenggelamkan semua dataran yang ada di muka bumi. Ya bunayya, wahai anakku, irkam ma'ana, mari naik ke perahu bapak. Apa jawab anaknya? Sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma'. Aku tak perlu naik ke perahu bapak. Sa'awi ila jabalin, aku akan naik ke atas bukit, ya'simuni minal ma', yang akan menyelamatkan aku dari banjir bandang yang menenggelamkan semua yang ada di atas muka bumi. Ketika air itu akan menenggelamkan tempat bukit bernaungnya anak Nabi Nuh Kan'an, saat itu bangkit jiwa keayahan Nabi Nuh. Yang bangkit bukan kenabiannya. Kalau dia nabi, dia akan biarkan itu tenggelam musuh Allah. Tapi yang bangkit adalah keayahannya, kebapakannya. Apa katanya? Ya Rabbi, wahai Tuhanku, inna bni min ahli, itu anakku ya Allah, selamatkan dia ya Allah, tolong ahli, dia anakku. Apa kata Allah Ta'ala membantah? Innahu laysa min ahli, dia bukan anakmu. Innahu amalun ghairu salih, karena amalnya tak salih, karena tak baik. Betapa iman tak dapat diwarisi oleh seorang anak walaupun bapaknya seorang nabi. Oleh sebab itu Bapak dan Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, malam ini tiga sifat kata Nabi, kalau sampai ke tingkat itu maka wajada halawatal iman, terasa manisnya iman. Apa dia? Yang pertama,
ayyakuna Allah wa rasulahu ahabba ilaihi mimma siwahuma, lebih sayang kepada Allah dan Rasul daripada selain keduanya. Kalau lebih sayang kepada jabatan dari Allah dan Rasul, belum dapat manisnya iman. Kalau lebih sayang kepada harta benda daripada Allah dan Rasul, belum dapat manisnya iman. Kalau lebih sayang kepada yang lain daripada Allah dan Rasul, belum dapat manisnya iman. Konkretnya bagaimana Pak Ustaz? Allah tak nampak, Nabi pun tak nyata di depan kita, karena Nabi sudah 14 abad meninggal dunia. Kita tak hidup dengan Nabi. Bagaimana mengukur sayang kepada Allah dengan Rasul dengan yang ada sekarang? Allah memang tak nampak oleh mata, tapi dia punya kitab suci yang dia turunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau lebih banyak cinta kepada Al-Quran, membaca Al-Quran, tuntunan Islam yang diturunkan Allah daripada yang lain, barulah kita dapat dikatakan orang lebih sayang kepada Allah dan Rasul daripada yang lain. Ini Allah turunkan Al-Quran 30 juz, Syahrul Ramadan, ayat dibaca imam kita tadi, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Bulan Ramadan, bulan diturunkan Al-Quran. Mari kita tengok diri kita. Kalau lebih sayang kepada Al-Quran daripada yang lain, manisnya iman dapat. Tapi kalau lebih banyak baca yang lain daripada yang Quran, ragu, kita meragukan, perlu kita ragukan, dapat tak kita manisnya iman. Kalau lebih banyak baca koran daripada baca Quran, belum dapat manisnya iman. Baca koran 34 halaman santai, bisa dibaca. Al-Quran agak 2 lembar, datang mengantuk, datang setan, datang. Memang begitu kalau kita buat baik. Koran 34 halaman dibaca, tak ada apa-apa, santai saja. Padahal isi koran itu yang betul 2 saja, tanggal sama harga. Lain daripada itu, wallahu a'lam bishawab. Tapi membaca Quran, datanglah mengantuk, datanglah itu, datanglah ini. Jadi mengukur cinta manisnya iman adalah apakah kita sudah baca Quran dengan yang lain. Bapak ibu punya anak laki-laki, jam sudah menunjukkan pukul 6, pas 6.15 habis waktu subuh. Kalau lebih sayang kepada Allah, bangunkan dia. Karena kata Nabi SAW, muru auladakum bis salah, perintahkan anak-anak kamu salat, wahum abna'u sab'a sinin, waktu mereka berumur 10 tahun, waktu mereka berumur 7 tahun, watribuhum fil ashrah, boleh dipukul, pukul mengajar, pukul mendidik ketika sampai 10 tahun. Kalau lebih sayang kepada Allah dan Rasul, bangunkan dia. Tapi kalau lebih sayang kepada dia, maka Allah dan Rasul kesampingkan. Biarlah dia tidur sampai terbit matahari, tak ada urusan dengan Allah dan Rasul. Bapak ibu punya anak perempuan, umurnya sudah sampai 18 tahun, dipakainya baju waktu umur 8 tahun yang lalu. Bajunya kekecilan, celananya kependekan. Kalau lebih sayang kepada Allah dan Rasul, sampaikan. Ketika masuk Asma binti Abi Bakar menemui Nabi, terbuka sebagian auratnya. Apa kata Nabi SAW? Ya Asma, wahai Asma, innal mar'ata, sesungguhnya perempuan, idza balaghatil ma'id, kalau sudah sampai usia haid, usia menstruasi, la yasluh laha ayyura illa hadza wa hadza, tak boleh tampak kecuali ini dan ini, wajah dan tapak tangan. Kalau cinta kepada Allah dan Rasul, maka kita sampaikan itu. Tapi kalau cinta kepada yang lain, maka biarlah apa adanya. Bapak dan Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tanda sayang kepada Allah dan Rasul menjaga 2 yang ditinggalkan. Tak banyak yang ditinggalkan Nabi. Taraktu fikum amraini, yang kutinggalkan 2 saja kata Nabi. Yang pertama kitab Allah Al-Quran, yang kedua sunnati, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abdu 'alaiha bin nawajiz, gigit pakai gigi geraham. Nabi tak mengatakan genggam dengan tangan yang kuat, karena mungkin boleh lepas, tapi gigit dia pakai gigi geraham. Abdu 'alaiha bin nawajiz, alaikum bisunnati, hendaklah kamu ikuti sunnahku, wa sunnatil khulafa'ir rasyidin, dan sunnah khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di, yang dapat hidayah akan datang sesudahku. Abdu 'alaiha bin nawajiz, gigitlah pakai gigi geraham. Bapak dan Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, kita hidup di zaman canggih, teknologi, ilmu pengetahuan, sains begitu hebat maju. Oleh sebab itu kita mesti kembali mencintai Allah dan Rasul, melanjutkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW, meningkatkan ilmu pengetahuan tentang Al-Quran. Kebetulan di bulan suci Ramadan, di kota yang kita cintai ini, tak sepi dari pengajian. Dari mulai pengajian subuh, masuk kultum zuhur, kemudian menjelang berbuka puasa, masuk lagi malam menjelang tarawih, 24 jam kalau kita ikuti ada terus pengajian. Khusus di Masjid Ar-Rahman ada pula ba'da asar,
ada fikih, ada hadis, ada tafsir, ada akidah, ada tasawuf, ada akhlak. Itu semua untuk memperkaya diri, karena ibadah tanpa tuntunan ilmu tak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi, hadis riwayat Aisyah, "Man ahdatsa fi amrina hadza", siapa yang membuat-buat amal ma laisa alaihi amruna, tak ada tuntunannya, fahuwa raddun, maka amal itu mardud, tak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Menanamkan cinta kepada Allah dan Rasul mestilah dengan ilmu. Oleh sebab itu kita pertebal ilmu, ditingkatkan amal, barulah insyaallah akan terasa manisnya iman. Itu yang pertama. Yang kedua, wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Ini orang yang mendapatkan manisnya iman. Yuhibbal mar'a, sayang kepada orang lain, la yuhibbuhu illa lillah, sayangnya hanya kepada Allah, hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Kita selama ini bertetangga, berteman, bersahabat, maka kita tinjau ulang itu. Mengapa kita berteman? Mengapa kita bersahabat? Kalau kita bersahabat karena hartanya banyak, bukan karena Allah, tak dapat manisnya iman. Kalau bersahabat karena dia orang hebat, terkenal, bukan karena Allah, tak dapat manisnya iman. Tapi persahabatan yang dibangun karena Allah Subhanahu wa taala, itulah yang akan kita bawa dalam kehidupan mati dan setelah mati menghadap Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang akan membawa kita dipertemukan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Al-akhilla, kata Allah taala, al-akhilla, orang-orang yang berteman, bersahabat di dunia ini, nanti di akhirat ba'duhum li ba'din adu, menjadi musuh. Yang berteman, akrab, bersahabat, bertetangga, berkerabat di dunia, nanti di akhirat ba'duhum li ba'din adu, akan menjadi musuh di hadapan Allah. Mengapa begitu? Karena perbuatan di dunia menyebabkan mereka terjerumus ke dalam perbuatan maksiat. Apa kata si A kepada si B yang dulu akrab di dunia? Gara-gara kamulah saya minum khamar itu. Kalau tak kamu yang mengajak, saya tak akan mabuk dan tak akan berdosa. Apa kata si B membela diri? Gara-gara saya memang betul, tapi kamu salah juga. Mengapa mau waktu saya ajak? Bertengkar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Illal muttaqun, kecuali orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa di dunia bersahabat, di akhirat makin akrab persahabatannya. Apa kata dia? Kalaulah bukan kamu yang mengajak saya salat tarawih di Masjid Ar-Rahman, mendengarkan pengajian, tak tahu saya manisnya iman, tak tahu saya manfaat membaca Al-Quran, tak faham saya bagaimana tata cara salat yang benar. Saling memuji di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu mari kita tinjau ulang apa dasar persahabatan kita selama ini. Bersahabat karena harta, harta akan binasa. Bersahabat karena kekuasaan, sampainya masa akan orang pensiun, jatuh dari jabatan. Bersahabat karena ilmu, orang bisa kena penyakit, hilang ingatan, lalu hilang ilmunya, kita pun menjadi benci. Tapi kalau bersahabat karena Allah, alaiha nahya, dengan itu kita hidup, wa alaiha namutu, dengan itu kita mati, wa biha nub'asu, dengan itu pula kita dibangkitkan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, ada orang merasa sudah cukup nyaman. Saya sudah salat tarawih, saya sudah pergi haji setahun 2 kali, setahun 2 kali pergi umrah, setahun sekali pergi haji. Saya sudah berzikir dengan Allah, maka cukup dekat kepada Allah. Dalam ajaran Islam belum. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? La yu'minu, kamu tak beriman, kata Nabi, hatta yuhibba li akhi, sampai kau sayang kepada saudaramu ma yuhibbu li nafsihi, sama seperti engkau sayang pada dirimu sendiri. Berapa lama menanamkan sayang itu? 30 hari ditanamkan rasa menyayangi orang lain. Kapan itu? Saat kita sedang berpuasa. Saat itu kita sedang merasakan rasa yang dirasakan oleh saudara-saudara kita yang tak seberuntung dengan kita. Kalau kita lapar, itu hanya 12 jam. Nanti azan maghrib, habis lapar, selesai haus. Tapi saudara-saudara kita tak tahu kapan berakhir itu lapar. Hari ini lapar, besok lapar, lusa lapar. Kapan berakhir? Tak ada berkesudahan. Oleh sebab itu kalau orang berhasil puasanya, ringan dia bersedekah dalam bentuk wujud berbagi makanan, dalam bentuk wujud membagi sedekah zakat fitrah, dalam bentuk wujud membagi infak zakat wakaf dan lain sebagainya. Bapak dan Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sampai-sampai kata Nabi, laisal mu'min. Kalau sudah laisal mu'min, tak diakui imannya. Siapa itu orang yang tak beriman? Man yashba' allazi yashba' wa jaruhu jaw'an jambuhu. Orang yang bisa tidur pulas dalam keadaan kenyang, sementara tetangganya meraung kelaparan. Oleh sebab itu perhatian kita kepada saudara adalah bagian dari keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa Allah tak buat kita ni sama?
Allah itu maha kuasa. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Mengapa Allah tak buat kita ni kaya semua? Mengapa Allah tak buat kita ni mampu semua? Mengapa kita dibuat beraneka ragam seperti jari jemari? Ada yang di atas, ada yang di bawah, ada yang besar, ada yang kecil. Dia buat kita ini. Wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'din. Dia angkat derajat sebagian, dia rendahkan derajat sebagian. Mengapa Allah buat kita beraneka ragam? Ini adalah ujian Allah Ta'ala. Sanggup tak berbagi kepada orang lain? Sanggup tak memberi kepada orang lain? Tapi saat memberi itu, apa sebabnya? Wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Mencintai saudara tak lain hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau sampailah kita kepada tingkat itu, dapatlah kita manisnya iman. Siapa contoh suri tauladan kita dalam hal ini? Tak lain tak bukan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berjalanlah Nabi Muhammad dengan Abu Bakar Siddiq dalam perjalanan hijrah dari kota Makkah ke kota Madinah. Sampai di tengah jalan, mereka kehausan. Lalu Abu Bakar Siddiq bersama Nabi singgah di tempat peternakan kambing. Lalu mereka minta izin, minta susu kambing kepada yang punya. Kata yang punya peternak kambing ini, ada kambing tapi kurus, tak ada air susu kambing. Kata Nabi, silakan perah wahai Abu Bakar. Dengan mukjizat dapat, tapi tak banyak, hanya 1 gelas saja. Saat itu diminum oleh Nabi SAW. Saat Nabi meminum itu, apa kata Abu Bakar? Fasyariban Nabi hatta irtawaitu. Nabi meminum susu kambing itu hatta irtawaitu, sampai hausku hilang. Saya ketika membaca tulisan itu, menurut saya ada yang hilang kata-katanya. Nabi yang minum, kenapa haus Abu Bakar yang hilang? Abu Bakar sudah sampai kepada tingkat ikut senang menengok saudaranya senang. Sampai kepada cinta kepada Allah Ta'ala, ikut senang, hilang hausnya menengok Nabi minum. Hilang haus Nabi, ikut hilang haus Abu Bakar. Kita tak sampai ke tingkat itu. Kalau saya berjalan dengan bapak, kebetulan hanya ada sebotol minuman. Bapak minum, lalu saya katakan, menengok bapak minum, hausku semakin menjadi-jadi. Belum lagi sampai ke tingkat itu. Maka kata Nabi SAW, la yu'minu ahadukum, kamu tak beriman sampai kamu merasakan sayang kepada saudaramu seperti sayang pada diri sendiri. Kalau saya mau berbaju koko baru, tentu saudara saya juga mau, kita beri kepada dia. Kalau saya makan makanan ini begitu lezatnya saat azan, tentu kawan saya juga mau makan yang sama, kita bagi kepada dia sebelum azan. Selama ini kita bagi, tapi sesudah azan jam 8 baru kita antarkan. Tolong antarkan ke masjid. Kasihan gharim itu, daripada basi kasih ke dia. Tak sampai ke tingkat itu. Bapak dan Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wa ayyuhibbul mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Sayang kepada saudara seiman, tapi sayangnya bukan karena jabatan, bukan karena suku, bukan karena yang lain, tapi karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala. Dia bersyahadat, kita bersyahadat, diikat oleh persaudaraan itu. Maka dalam Islam ada istilah ikut senang menengok orang lain senang, ikut susah menengok orang lain susah. Dia yang akan berangkat haji, dia yang akan tawaf dan sa'i mencium Hajar Aswad, mengapa kita ikut senang? Itulah sifat orang beriman, ikut senang menengok saudaranya senang, ikut senang menengok orang lain senang, namanya tahniah. Sudah jadi bahasa Melayu. Kita tengok tulisan di koran, tahniah, selamat atas pengangkatan fulan jadi ini segala macam. Ikut senang menengok orang lain senang, tapi ada masanya ikut susah menengok orang lain susah. Anaknya yang meninggal tak ada hubung kait dengan kita, mengapa menetes air mata kita ikut menangis? Kita sudah sampai pada satu rasa, merasakan perasaan orang lain, ikut susah menengok orang lain susah, namanya takziah. Ikut senang tahniah, ikut susah takziah. Tapi orang kafir tak begitu. In tamsaskum hasanatun tasuhum. Kalau kamu dapat nikmat, mereka susah hati. Wa in tusibukum sayyi'atun, tapi kalau kamu dapat musibah, yafrahu biha, senangnya bukan main. Ketika mendengar ada kawan dapat nikmat, ini bulan-bulan penerimaan perguruan tinggi negeri, anak lulus di Jakarta. Kabarnya anak si fulan lulus tanpa SNMPTN, mahasiswa undangan. Di mana? Di UI Jakarta. Mestinya kalau dia beriman ikut senang. Alhamdulillah, mudah-mudahan dijadikan Allah penerus agama bangsa, membahagiakan orang tua. Tapi karena tak ikut senang menengok kesenangan orang lain, lulus Jakarta. Biasanya orang kalau sudah Jakarta itu balik banyak jadi hantu. Tak ikut senang menengok kesenangan orang lain.
Mudah saja mengukurnya. Itulah dapat manisnya iman. Salat tarawih memang betul, itu menuju kesempurnaan iman. Tapi Nabi mengajarkan lewat hadis ini, ikut merasa senang menengok kesenangan orang lain, ikut prihatin melihat keprihatinan orang lain. Yang ketiga, wa ayyakaraha an ya'uda ilal kufri, benci, takut kembali kepada kekafiran, kama yakrahu an yuqdhafa fin nar, sebagaimana takutnya dicampakkan ke dalam api. Apakah orang semua takut masuk ke dalam api? Ya, takut melepuh, takut luka, takut hitam, takut panas dan lain sebagainya. Apakah orang takut kepada kekafiran? Tidak. Banyak perbuatan, cakap, tingkah laku yang sudah membuat orang lari dari ketauhidan. Allah Ta'ala sebutkan, wa anna hadza sirati mustaqima, jalanku ini lurus. Tapi ketika kita melewatinya, kadang melenceng ke kanan, kadang lari ke kiri. Oleh sebab itu kita perlu kembali ke jalan Allah SWT. Takutnya lari dari jalan Allah, sebagaimana takutnya terjerumus ke dalam api yang panas. Lalu sampai kepada tingkat itu, maka dapatlah manisnya iman. Bapak dan Ibu hadirin yang dimuliakan Allah SWT, rasa takut itu tak bisa datang tiba-tiba, tak bisa dikumpulkan ramai-ramai lalu kemudian kun fayakun menjadi takut. Nah, rasa takut itu di mana letaknya? Di hati. Kalau ada orang pandangannya tunduk, telinganya ditahan, kakinya dilangkahkan ke tempat yang baik, di mana letak takut? Bukan di ujung kaki, bukan di ujung lidah, bukan di pelupuk mata. Di mana letak takut? Letaknya di dalam hati. Bagaimana menanamkan takut dalam hati? Disuruh Allah 30 hari puasa. Apa manfaat dari puasa? La'allakum tattaqun. Mudah-mudahan dengan puasa itu kamu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Air ini halal. Tak ada meragukan air ini halal. Saya masuk ke belakang ruangan, pintu tertutup terkunci, tak satu pun ada orang. Tapi saya tak akan mau minum. Kenapa? Takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jam 12.30 masuk ke kamar mandi mau berwudu salat zuhur. Kumur-kumur. Saya menengok banyak bapak dan ibu selesai kumur-kumur, meludah, berpuluh kali meludah. Padahal air itu tak ada lagi, tetap meludah. Apa yang ditakutkan saat itu? Takut menetes air kumur-kumur ke dalam. Begitulah takutnya. Takut itulah yang kita bawa ke bulan Syawal, bawa ke Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Safar. Tapi sayangnya kita ni takut kepada Allah waktu puasa itu saja. Habis azan maghrib, habislah limit takut. Takut kita tu limited. Kita tu dituntut takut kepada Allah. Takutnya, kalau bahasa kampung saya, takutnya unlimited edition. Takut yang tanpa batas. Hari ini takut, besok takut, lusa takut, sampai kapan? Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati melainkan dalam keadaan berserah diri kepada Allah, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu kalau siang hari ditelepon oleh orang, "Bu, kabarnya anak si anu, menantu si anu, cucu si anu, si fulan." Ibu akan lantang mengatakan, "Jangan bicara aib orang lain. Kita sedang puasa, batal pahala puasa kita, hilang sia-sia. Kita sedang puasa, jangan bicara aib orang lain." Kalau mau telepon lagi habis maghrib kita sambung. Disitulah salah kita. Kita jadikan puasa itu sebagai kerangkeng menakuti diri. Padahal puasa bukan untuk menumpuk amal. Bulan Ramadan bulan menanamkan ketakutan, menanamkan cinta kepada saudara. Tapi dia bukan bulan menumpuk amal. Itu perlu diperbaiki. Kalaulah dia menjadi bulan menumpuk amal, itu yang terjadi. Kita tengok bulan Ramadan masjid ramai, bulan Ramadan khatam Quran, bulan Ramadan sedekah banyak. Selesai Ramadan masuk kita ke masjid, tinggal pemain inti saja lagi di dalam. Pemain cadangan dengan naturalisasi entah kemana hilang masuk. Kita tak mau itu. Kita mau semangat memakmurkan masjid, semangat membaca Al-Quran, semangat bersedekah, merasakan perasaan orang lain. Kita pupuk di Ramadan, kita bawa keluar. Akibat dari memahami ibadah sebagai menumpuk amal, banyak terjadi kekacauan. Waktu di Madinah Al-Munawwarah, 40 takbiratul ihram tak mau tinggal mengejar arba'in. Kaki sudah pecah-pecah itu luka, dioles dengan Nivea, berdarah waktu berjalan. Tetap juga ke Masjid Nabawi. Mengapa begitu Pak Haji? Takut saya tinggal arba'in. Setelah pulang ke Indonesia tak ada cerita berjamaah lagi. Kalau ditanya kenapa tak ikut berjamaah Pak? Sudah penuh buku catatan saya Pak Ustaz. 1 rakaat 100.000 balasannya di Masjidil Haram.
Padahal itu semua adalah menjinakkan kaki, membuat kita menjadi terikat dengan rumah Allah, terikat dengan kitab suci Allah, dan menanamkan rasa sayang kepada saudara. Ketiganya itu ditanamkan dalam bulan suci Ramadan. Bapak dan Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan kita lahir sebagai seorang beriman, hidup di tengah orang beriman, dan kita mati dalam keadaan sudah membawa iman dan merasakan manisnya iman, insyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih perhatian Bapak dan Ibu. Mohon maaf banyak kata-kata saya tak berkenan di hati. Aku qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Sunnah Nabi mengajarkan tutup majlis dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.